Cerot. Lagi semangat tuh ngecerotnya tuh. Lagi semangat, dapat kerjaan, Zep. Baru dapat kerjaan, Zep. Ya. Makanya kita tunggu gaji pertama, Zep. Gaji pertama lu Yo, semua. kita makan. Buat traktir Semua pijet tunanetra. Bisa deh. Semua subscribernya YouTube channel Fenoto Barat dan juga TV sebelah semua kan sama Don Zol Live mau ditraktir. Benar. Benar kan? Nggak boleh lebih dari goceng. Ya. Cireng dong, boleh cireng satu doang. Aduh. Bang. Preview pertandingan, Bang. Kita di mana dulu? Kita di Niat Ngopi. Niat Ngopi. Niat Ngopi itu di dekat-dekat Depo Bangunan Kalimalang. Betul. Samping Bank BCA. Samping Bank BCA. Ya. Lo kalau mau ngopi lucu-lucu, di sini tempatnya. di sini tempatnya, dan ada mas-mas yang lucu, ada mbak-mbak yang lucu, yang penjaga dari ini semua. Pokoknya tempatnya asik. Ada Tempatnya 2 lantai. asik. Ada 3 lantai. Ada 3 lantai. 1, 2, 3. Lantai 1 itu kasir sama. Lantai 2 ada sauna. Lantai 3 ada pijet plus. Atau ada pijet gay. Langsung pada datang kemari. Bohong. Iya, Semuanya kopi di sini, semuanya halal. kopi, semuanya halal. Ya, oke. Yang haram cuma muka kita berdua. Ya. Yang haram yang lagi di belakang kamera. Itu mah najis. Itu rendang bayi, Bang. Oke, Don, di pekan kedua. Ternyata pekan ke-13. Oh, pekan 13. Oke. Berarti benar kemarin kita ngomong tadi ya, pekan 12. Sekali. Pekan 13, putaran kedua. Ada pada hari pertama itu tanggal 25 Juli Sabtu, Cosmo JNE menghadapi Halus FC. Halus FC. Di sana Pendekar masih main nggak? Udah nggak ya? Oh, masih main. Oke. Berarti tim-tim yang masih main di minggu ini stay di sana semua. Pokoknya yang ganti itu cuma Halus, Safin sama Bintang Timur. Berarti yang nggak main apa? Yang nggak main itu berarti Giga. Terus Sadakata. Sadakata masih main. Masih main. Sadakata cuma main sekali. Kosmo masih main. Sadakata juga main sekali doang. Kalau nggak salah itu juga Pelindo masih main. Nah, ini menarik nih karena ada yang main sekali doang tuh. Kancil Kancil masih main sekali doang di hari pertama. Oke. Ini dia Cosmo JNE melawan Halus FC Jakarta. Nah, Don, secara perubahan pemain menurut lu signifikan nggak apa yang dilakukan oleh Halus? Dia ngambil berapa pemain coba? Ada Rizky Permana. Ada Raka ya? Ada Raka Febianto. Raka. Terus ada Miguel. Miguel ya, kiper ya. Miguel Nustelu. Miguel C. Nustelu. Iya, bekas pemain Kancil juga kalau nggak salah ya. Bekas pemain Kancil, dulu Swap. Swap juga, Famos juga ya? Famos juga. Pernah ya? Pernah saya latih di Famos. Nah, itu dia. Nah, Don, prediksi lu, Halus apakah bisa menangkan pertandingan melawan Cosmo? Jujur ya, gue tuh terakhir kemarin tuh Sabtu tuh ngelihat uji cobanya Halus lawan Kuda Laut Nusantara. Itu memang tidak ada BBS dan Sahidan, juga Oman. Tapi yang gue sayangkan kalau nggak salah pertandingannya tuh ketat banget sih. Gue nggak tahu siapa yang menang, tapi kalau misalnya Halus menang tuh nggak jauh sih, tipis. Terus? Nah itu bahkan sempat kalah 2-0 dulu kalau nggak salah. Nah, gue melihatnya Halus sendiri belum di posisi yang settle, tapi kita nggak tahu di pertandingan. Siapa tahu uji coba tuh adalah mematangkan pemain-pemain lapis kedua, kita nggak tahu. Nah, yang pasti Cosmo ini udah merasakan atmosfernya, bahkan mereka dari hari Senin kemarin, Bang. Ya, udah lebih cepat lah. Lebih cepat daripada peserta lain gitu. Karena uji coba dulu bersama Kancil BBK. Nah, gue melihatnya nih tinggal bagaimana Halus FC bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi gue harus mengunggulkan Cosmo terkait dengan memang Cosmo katakanlah sebetulnya udah kehilangan poin pada saat menghadapi Pendekar ya. Iya. Mas, makasih Mas. Thank you Mas. Makasih Mas kalian Mas buat Mas, makasih. Jadi jadi gua bilang 51 untuk Cosmo, 49 untuk Halus. Kalau gue 55-45 Don. Buat? Ya buat Cosmo. Oh, jadi gini, kalau gue melihat kita berbicara masalah kedalaman squad aja lah ya. Kedalaman squad yang dimiliki oleh Cosmo saya pikir masih di atas daripada Halus ya. Secara kualitas. Secara labelnya lah. Oke. Ya kan karena di Cosmo kan banyak label tim nasional ya. Di Cosmo di Halus ex timnas justru malah yang banyak. Oman, ya, ada BBS, ada Saidan. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari segi komposisi menurut saya sih masih memang yang diunggulkan adalah Cosmo. Tapi ini adalah permainan futsal di mana kita tahu memang apapun bisa terjadi. Dan motivasi Halus untuk keluar dari zona degradasi juga. Betul. Nah, itu harapannya. Harapannya adalah ketika Halus memang harus mereka sadar di posisi apa mereka sekarang, harus keluar dari zona degradasi, mereka harus keluar dengan penampilan yang lebih bagus, Don. Betul. Tapi dalam hal ini, kalau saya melihatnya bahwa Cosmo udah dapat atmosfernya nih. Betul. Iya kan di pekan 12. Sementara Halus kan udah lumayan lama nih. Betul. Off-nya. Nah, dia harus main besok. Nah, sementara mereka belum tahu bagaimana atmosfer di Pangsuma. Nah, di sini mungkin menjadi beban juga buat mereka. Benar. Nah, harapannya mungkin
apa yang akan dilakukan atau juga penonton bisa memberikan support, ini bisa menjadi motivasi buat tim halus. Ya. Tapi tetap saya menjagokan Cosmo dengan 5545. Ya, karena memang secara kedalaman squad lebih menjanjikan ya. Iya, itu aja sih. Dan harapannya di halus sendiri BBS bisa kembali dalam penampilan terbaik. Mudah-mudahan ada motivasi karena ada Azim Zadeh ya. Ya, supaya dia bisa dilihat lagi. Bisa balik lagi ke timnas. Itu dia. Nice. Selanjutnya yang kedua, Pendekar United menghadapi Safin Futsal Club. Yes. Salah satu kekalahan Pendekar di putaran pertama itu dari Safin. Dari Safin. Gue inget banget itu. Dan itu kemenangan pertama Safin apa ya? Kalau nggak salah ya. Iya, pertama Safin. Nah, jadi saat itu berbeda. Kita nggak tahu apakah Neto udah bisa main di sini. Karena DBD itu biasanya recovery terus untuk mengembalikan fisiknya ini perlu waktu. Nah, ini seru sebetulnya. Pendekar gimana juga mendapatkan hasil positif. Seri lawan Cosmo menurut gue bagus. Iya. 4 poin ya, 4 poin di pekan 12. Nah, lawan Safin yang notabene Safin sendiri sebenarnya udah lolos dari degradasi ya. Udah bukan lolos, dari atas lah. Udah naik lah. Naik. Tapi ingat Giga pun udah melewati nilainya dari Safin atau sama kalau nggak salah secara klasmen. Hanya hanya Famos dan Halus yang di bawah. Nah, tentu Safin juga punya kepentingan untuk bisa menjauh dari zona degradasi. Ini pertandingan akan seru banget. Safin sendiri kedatangan Nurpandi. Altim, lalu Rama Ramadhani, satu lagi siapa ya? Rama Ramdhani atau Rama Ramdhani yang dari Sadakata. Iya, yang anak Bogor. Anak Bogor gitu. Siapa ya ininya? Satu lagi pemainnya. Anak BBS itu. Rama itu. Iya. Satu angkatan sama Reza Cepot. Sama Iqbal juga kalau nggak salah. Iya, bisa seperti itu. Tapi kayaknya nggak tahu nih siapa pemain. Nah, prediksi lu. Kira-kira siapa yang menang antara Safin melawan? Kalau prediksi Pendekar lebih diunggulkan lah, tipis lah. Ya. Gua tipis menurut lu? Menurut gua tipis 55-45 lah. Tipis kalau menurut Donsol. Ya, karena gua ngelihatnya gini. Tim-tim yang berada di peluang berzona tunggu. Ini tipis ini karena lu X-nya sana atau gimana? Nggak, tipis kenapa gue bilang ini? Pembelian mereka terkait dengan Ramadhani, lalu juga satu lagi si Nurpandi. Ini gue lagi nyari tahu nih siapa sih satu lagi. Lupa, gue ada 3 kalau nggak salah mereka tuh. Iya. Nah, kita perlu ngelihat bagaimana. Tapi kalau menurut lo, emang ini pemain yang dibeli ini atau juga yang direkrut 3 pemain ini emang benar-benar untuk kebutuhan tim? Apa memang itu kekurangan dari Safin, pemain-pemain di posisi mereka itu? Update-nya terakhir itu kan pelatihnya Safin tuh berpindah, udah nggak Hajarul lagi. Oh, jadi siapa sekarang? Topik langsung. Nah, gue nggak tahu ya masalah lisensi ya. Gue nggak tahu masalah lisensi karena apa kalau Topik udah level 2 gue nggak tahu. Nah, gue lagi nyari siapa ya satu pemain lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Rama Ramdhani ini pekerja keras, Bang. Saya tahu. Dan lalu juga Nurpandi juga. Iya. Jadi bisa dibilang pembeliannya itu sangat bagus, pasti dengan cocoknya kerjanya juga sama Topik. Nah, kalau gue melihat kerjanya menurut lo cocok sama Topik. Nah, karena kembali lagi ya, bukan soal pemain bintang. Kita tahu deh pemain-pemain yang dibeli Giga tuh kayak gimana? Iya. Bukan pemain bintang kan? Artinya pemain-pemain yang bisa dibilang kayak Odang tuh udah masanya bukan yang top performa lagi. Lalu Jenny, Inuwantoro, itu bukan top performa, tapi mereka bisa memberikan katakanlah hal yang positif untuk tim. Ini menarik. Ini gue masih nyari nih ya siapa satu lagi pemain ya, nggak apa-apa ya sambil lu cari. Ini menurut gua nih siapa? Ini mah Andre. Makanya ada satu lagi. Oke, kalau menurut gua nih Pendekar melawan Safin, gue tetap jagoin Pendekar. Gue juga Pendekar. Tapi kan tipis banget loh. Iya, Bang. 51-49 ya? 55-45. 55. Kalau gue 60-40 Don. Nah, ya udah 5 doang, Bang. Iya, tapi ya paling tidak lebih besar lah. Karena apa? Kalau gue melihatnya sama halnya seperti mungkin kalau gue ngelihat ini masalah adaptasi juga ya. Pendekar udah main di pekan 12, Safin baru ya kan. Dia belum mendapatkan atmosfer di Pangsuma. Nah, terus ini juga kalau memang benar-benar Neto bisa main, tentunya menjadi hal yang berbeda lagi nih. Nah, buat dari Ricardinho sendiri, dia udah mendapatkan respect yang luar biasa dari para penonton di Pangsuma, tentunya akan bisa kembali menaikkan performa dia sendiri. Sampai Atta Halilintar kualitasnya. Bilang, saya mencintai Pontianak bahkan. Iya. Nah, kalau menurut saya ini akan kembali menjadi satu momentum bagi seorang Ricardinho untuk bisa mengangkat performa dari timnya. Betul. Ya, tadi awal-awalnya Don, gue berpikir begini Don. Ya, Ricardinho datang, ini plus minus. Plus minusnya gini,
plusnya kalau dia bisa mengangkat performa dari rekan-rekannya. Ya, benar. Minusnya ketika teman-temannya nggak bisa mengangkat performa dia. Iya kan? betul. Ini kan seharusnya ini kan berkesinambungan, Don. Paling tidak kalau misalnya ya layaknya lah misalnya kayak emas ditaruh di kotak manapun itu dia tetap jadi emas. Benar. Justru malah pemain bagus itu adalah pemain bagus yang ditaruh mungkin di antara pemain yang mungkin tidak bagus menjadi bagus timnya. Benar. Nah, ini yang dipertunjukkan oleh Ricardinho. Ini sebagai ilustrasi ya. Bukan berarti para pemain dari Pendekar tidak bagus menurut saya, enggak. Ini ilustrasi. Tapi dengan adanya Ricardinho justru malah sekarang kita lihat bagaimana performa dari anak-anak Pendekar malah terangkat. Betul. Betul, setuju gua. Nah, itu yang positif. Tambahan lagi sih Bang, mungkin mereka agak grogi di awal-awal. Bisa jadi. Ya, karena kan ini main sama pemain dunia, pemain terbaik dunia, gitu ya kan? Nah, terus bukan cuma pemainnya aja, termasuk pelatih juga pasti grogi. Betul, itu sampai timer aja grogi. Iya. Timer sampai goyang. Itu dia. Bayangin aja, Donsol bilang apa? Ricardinho datang sampai timer pun grogi, coba bayangin sampai mati-mati. Aduh, bergetar semuanya. Oke, berarti lo 60-40 ya? 60-40. Oke, nice. Ya setidaknya kita punya prediksi yang berbeda, biar kita nggak selalu sama. Oke, lanjut ke pertandingan selanjutnya, itu ada Sadakata Bintang Timur. Ini seru nih. Ya, ini seru juga nih. Enggak, Deng. Seru juga karena Sadakata ini udah terbukti merepotkan juga bagi Pendekar kemarin kan. Tapi 2 kali kalah, Bang. Ya 2 kali kalah. Walaupun kalah akhirnya tapi juga pasti seru. Betul. Pasti akan merepotkan. Betul. Bintang Timur Surabaya dengan kekuatan terbaik. Apalagi ada satu pemain lagi, Bolinha. Bolinha. Nah, itu kita pengen lihat nih bagaimana performanya si Bolinha. Ya, ini pesan-pesan dulu Don buat Sadakata. Coach Fandi, jangan salah lagi kostumnya ya. Nah, yang gue bingung. Jangan sampai salah ya. Enggak, yang gue bingung kok bisa kagak tahu gitu. Ya lucu ya. Gue juga lucu itu. Gue baru nggak pas lu lihat kasih tadi foto itu bener. Tapi sebenarnya gue ngeliat terus tuh si Saritua itu pada saat main itu gue ngeliat terus. Saritua bener ya? Iya, Saritua. Gue ngeliat baju dia memang bener garis-garis. Dia Panji juga masih di bawah 30, tapi nanti pada saat dia umur 40 dia namanya Sari Muda. Bukan Sari Buah. Ya itu dia. Siapa menurut lo yang menang? Kalau di Bandung Bintang Timur lah. Jadi Saritem, Bang. Masa Saritem? Lo udah aja lah. Itu udah member. Ketawa dia. Lo dia ada privasnya. Ada privas. Ada. Privasnya dia ada. Saritem. Nah, keunggulan. Kalau gue tetap jagoin Bintang Timur. Bintang Timur 60-40 gue. 60-40. Sama. 60-40. Gue pengen lihat nih, Bolinha ya. Bolinha ini penampilan pertama di Liga Indonesia. Satu tim sama Ricardinho loh. Ricardinho ya? Di ACSS. ya. ACSS ya? Iya, ACSS. ACSS. Nah, ini menarik nih, ya. Oke, lanjut. Tuan rumah Kancil BWK Pontianak akan menghadapi Perindo FC. Nah, ini menang Kancil lah. Tapi ini seru juga nih, Perindo pasti bisa bikin kejutan juga nih. Ya, ini unik karena, ya. Karena gini, satu, Perindo 2 kali kalah. Oke. Ya kan? Di pekan 12. Ya kan? Sementara tuan rumah ini 1 kali menang, 1 kali kalah. Yep. Dia udah kehilangan berapa poin? 3 poin di sana. 3 poin. Iya kan? Betul. Nah, ini yang harus diambil nih. Betul. Lawan Perindo. Karena apa? Mereka tetap harus menjaga juga istilahnya apa? Kepercayaan masyarakat setempat dengan timnya sendiri. Dengan supaya biar tetap dapat 4 kali main, 3 kali main tuh. 3 kali main jadi tuan rumah. Betul. Besoknya mereka libur. Iya. Agak main. Betul. Nah, ini harus ditutup dengan 3 poin. Iya. Kalau saya jagoin Kancil 5545. Saya sama 5545 untuk Kancil. Iya. Oke. Lanjut di hari kedua. Hari kedua kan? Iya, hari kedua. Pekan ke-13. Nah, ini pertandingan yang harus dimenangkan oleh keduanya nih. Sadakata menghadapi Halus FC. Halus pertandingan pertama lawan Cosmo jelas cukup berat dibanding lawan Sadakata. Sadakata pun pertandingan pertama lawan Bintang Timur. Jadi bagaimana kedua tim ini menyimpan tenaga untuk pertandingan kedua, di mana pertandingan kedua wajib mereka menangkan. Atau misalnya mereka yakin ya dua-duanya mereka habis-habisan. Betul. Tapi sekali lagi Liga Indonesia itu sangat tricky ya. Kalau kita hari Sabtu hasilnya nggak positif, biasanya hari kedua tuh susah banget ngangkatnya. Betul. Iya. Itu biasa terjadi. Jadi Sadakata dan Halus ini gue 50-50 sih Bang. Ini kembali kepada masalah di pertandingan pertama ya. Di hari pertama nih. Ya kan kita lihat kondisi. Apakah mungkin ada kena kartu kuning, ya kan? Nggak bisa main lagi, ada yang cedera, iya kan? Tapi kalau dari kedalaman squad, saya sih mungkin tetap menjagokan Halus. Abang Halus. Ya, dari pengalaman 5545. 5545 ya, ya. Halus ya. Kalau gue masih 50-50 karena gue melihat Sadakata walaupun sudah ditinggal sama beberapa pemainnya dan tinggal Sayan, gue lihat mainnya masih Spartan. Masih luar biasa. Iya. Lanjut. Ini lagi. Black Steel Safin. Ini gue nggak usah lama-lama. Nggak usah lah. 70-30 lah ya. 70-30 sama. Berat lah ya Black Steel main. Lu 70-30? Iya. Gue 80-20 deh. Wah, untuk Safin?
Guys, untuk Black Steel. Lain lo nggak enak sama gua. Justru malah ini kesempatan ya Don ya. Kesempatan untuk Black Steel untuk tetap menjaga jarak. Lo kayaknya nggak mau sama gue. Enggak lah. Ya udah gue 19-10. Don sekarang sekarang ini Don dengar dulu Don. Yeah. Ini sekarang full kompetisi yang teratas langsung juara kan? Iya. Nggak ada lagi final four kan? Nah ini ya. Jadi artinya ini kesempatan nih bagi Black Steel nih. Betul. Untuk meninggalkan pesaing-pesaingnya. kompetitornya. Cosmo dan Bintang Timur Surabaya. Iya, ntar tinggal bunuh-bunuhan ketika dia ngelawan. Ya udah. Iya. Ngelawan supaya Cosmo lagi. Terjaga ya. Ya ngelawan Cosmo lagi sama ngelawan BTS. Dan juga mungkin sebagai kuda hitam pendekar. Ya kan, karena Ricardinho juga. Ricardinho membawa angin segar ya untuk pendekar. Itu dia. Lanjut, Cosmo JNE melawan Bintang Timur Surabaya. This is big match. Nah, ini dia. Ini menarik nih. Dan di sini akan menjadi apa ya? Penentu juga bagi kedua tim untuk bisa menempel terus. Siapa yang menempel? Menempel posisi dari Black Steel. Wah, seneng banget Black Steel. Betul. Iya. Dan kalau misalnya pun yang memenangkan pertandingan adalah Bintang Timur, artinya Bintang Timur naik jadi poin berapa tuh? Ya, bedanya mungkin bisa 7. Tetap 7 ya sama Black Steel ya? Ya? Artinya masih jauh ya. Betul. Paling tidak dia bisa mendekat lah. Betul. Mengurangi defisit ininya poin. Karena Black Steel itu lawannya Safin, hari pertama mereka libur, Bang. Iya. Mereka gantian sama si Kancil BBK Pontianak. Betul. Gue 50-50. 50-50 untuk Cosmo dan Bintang Timur Surabaya. Ya, lu? Gua tipis gua mengunggulkan Bintang Timur Surabaya. Tipis. Mas Dimas, Donzol cari poin. 5149. 5149 emang gak ada arti sama 50-50. Ah, lu apa basi Don? Takut aja lu bilang 50-50. Ya udah 5545. Iya. Mas, ada satu poin di ini Mas Dimas. Dari Donzol. Nggak, soalnya Bintang Timur Surabaya do or die sih, Bang. Do or die, betul. Kalau gue bilang sih karena gitu. dia masih poinnya masih di bawah dari Cosmo. Cosmo ini angin-anginan soalnya. Iya. Gue kadang-kadang suka ngeliatnya ini. Oke, tahun depan katanya lu pelatihnya. Wes. Wes. Gue takutnya di bawah aja. Gue takutnya di bawah aja gue. Anjir. Next. Pelindo FC Jakarta lawan Pendekar United. Nah, ini menarik. Biasanya setiap tim yang lawannya ini ya ada pemain asing, terutama ada pemain bekas pemain terbaik dunia, itu pasti akan terangkat motivasinya. Betul. Nah, mudah-mudahan ini terjadi buat tim Pelindo, ya kan? Menghadapi seorang Ricardinho, mudah-mudahan semuanya naik mentalnya, naik semangatnya, ingin menunjukkan kepada Ricardinho bahwa gue bisa juga hebat seperti lo, gitu ya. Betul. Nah, ini menjadi membuat pertandingan semakin menarik, Don. Dan kualitasnya semoga akan semakin baik pertandingan yang kita akan saksikan. Tapi gue emang senang sih, sekarang tim-tim juga mainnya bagus. Iya. Sudah mulai terlihat lah ya. Biasanya kalau kita lihat ini dari segi permainan, taktikalnya itu lebih kepada permainan apa lo? Menurut lo? Apa maksudnya? Otot. Oh, selama ini. Ya, otot, fisik, tapi sekarang banyak yang pakai otak mainnya. Campur otak sama otot. Ya, ini yang menarik. Jadi kombinasi antara otot, tenaga dengan apa? Dengan otak. Iya, ini bisa terkombinasi dengan baik. Itu gue lihat. Ya, teraplikasi dengan pertandingan yang enak dilihat. Ya, nah makanya itu dengan kehadiran juga para pemain-pemain asing ini, mudah-mudahan pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih yang memang udah berkarir di pro ini bisa belajar lebih banyak, Don. Betul. Ya, terutama dan lo semua para penonton datang beli tiket, ya kan? Ingat tuh cewek-cewek cakep tuh. Yang jadi itu kalau untuk di Jakarta pekan keberapa, Don? Masih lama. Masih lama ya? Di Agustus ya? Pekan terakhir sebelum terakhir. Agustus ya? Agustus. Wow, oke. Jadi lama banget. Berarti masih lama lu siarannya? Hah? Oh, mana siaran nih? Masih lama lu siaran maksud gua. Saya mah spesialis timnas, Bang. Karena kan saya harus ketemu Virgon dari Myanmar. Wih, luar biasa. Gitu. Nah, itu dia. Itu prediksi kita di pekan ke-13. Ya, kita lihat apakah benernya, banyak salahnya, apa banyak gilanya. Di pekan ke-12 itu ada 2 pertandingan kita. Betul. Salah prediksi. Ya. Semuanya giga. Di luar prediksi dan Giga menggila. Betul. Ya. Salut. Giga menggila. Nah, mungkin Don, tunggu dulu. Mungkin pada saat kita bikin konten ini, mereka pada nonton, Don. Nah, mereka akhirnya apa? Nih, Donzol, nih Mr. Bam. Gue buktiin kalau Giga bisa menang. Nah, iya kan? Nah, mudah-mudahan di pekan 13 ini apa yang kita prediksi mungkin tim-tim yang kita anggap tidak bisa menang, lu nonton, lu tunjukin motivasi dan lu tunjukin ke kita berdua bahwa tim kalian good. Kalau perlu lu habis nyetak gol lu buka baju gini, Mr. Bam Donzol lu salah. Nah, iya, itu dia. Kita.
Oke. Oke. Ini dia. Itu aja dari konten dari kita. gua Doni Zola Dan gua Mr. Bam Fenar Huta Barat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat. Dan juga Don Zol Live sama TV sebelah. Dan masih TV sebelah juga. Follow Instagram Fenar Dan Huta Barat 8 Official. Dan Doni Zola. Dan kita akan ketemu lagi di Lamtur dan Bempret selanjutnya. Minggu depan. Minggu depan. Oke. Bam!